Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Berbahagialah orang yang senantiasa mensyukuri seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah ini sangat banyak, tidak mungkin untuk kita hitung. Dan Allah memang tidak menghendaki kita menghitungnya, karena pasti kita tidak mampu. Yang Allah kehendaki hanyalah mensyukurinya. Apa yang dimaksud dengan mensyukuri nikmat Allah? Ialah menggunakan nikmat Allah itu untuk melaksanakan tujuan penciptaan kita. Kita sudah faham semuanya, jelas ayatnya yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tujuannya hanyalah untuk beribadah. Ibadah dalam pengertian yang sangat luas, yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mentaati Allah ini memang ada dua, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi siapa orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itulah yang disebut dengan taat kepada Allah. Dan inilah sumber kebahagiaan. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita lihat nikmat-nikmat Allah. Sebenarnya nikmat Allah ini yang sangat terendah itu adalah nikmat-nikmat benda-benda. Harta, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kebendaan. Ini adalah nikmat di sisi Allah ini tidak terlalu tinggi nilainya. Bahkan dunia ini di sisi Allah ini tidak terlalu tinggi nilainya dibanding dengan ibadah. Karena Nabi katakan rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat subuh, sunatnya saja bukan wajibnya. Salat sunat subuh 2 rakaat di sisi Allah itu lebih berharga, lebih tinggi nilainya dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya ini. Itu 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salat itu lebih hebat di sisi Allah. Artinya seandainya dunia diperlihatkan di suatu sisi, kemudian nilai daripada salat 2 rakaat sisi yang lain, kemudian kita disuruh memilih mana yang kau pilih. Ini dunia dengan berharga kenikmatannya, dan ini salat 2 rakaat, maka kita telah mentah-mentah ini dunia. Begitu tingginya yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah subhanallah, jadi benda-benda dunia ini tidak seberapa nilainya. Dan bukan di situ letaknya kasih sayang Allah. Karena yang namanya dunia, orang yang beriman Allah kasih dunia. Orang yang tidak beriman pun juga Allah kasih dunia. Berarti bukan di situ letaknya itu. Demikian juga dengan pangkat dan jabatan, ini sebenarnya tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Karena orang yang beriman banyak yang tinggi pangkatnya, yang tidak beriman pun juga banyak yang tinggi pangkatnya. Tapi bukan di situ. Tapi letaknya kemuliaan seseorang ketika di dalam diri seseorang itu dia menemukan siapa Allah yang sesungguhnya. Itulah puncak kebahagiaan. Inilah yang disebut dengan iman.
Jadi nikmat yang tertinggi dalam hidup ini ketika di dalam diri seseorang itu ada iman yang sempurna kepada Allah. Orang itu pasti tidak ada susah dalam hidupnya. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Jadi kalau ini sebenarnya ada hierarki. Ada Al-Qur'an, ada hadis qudsi, ada hadis biasa. Kalau Al-Qur'an itu lafaznya dan apa maksud dari lafaz itu datangnya dari Allah. Ini yang dimaksud dengan lafaznya dan maknanya dari Allah. Itulah Al-Qur'an. Tidak ada sedikit pun perubahan dari Nabi. Kemudian kalau hadis qudsi itu artinya ilham Allah berikan. Maknanya Allah tanamkan ke dalam diri Nabi, kemudian Nabi yang melafazkan apa maunya Allah itu. Inilah yang disebut dengan hadis qudsi. Yang kalau kita buka-buka lembaran hadis-hadis itu dikatakan kama tabarakallahu wa ta'ala, qala tabarakallahu wa ta'ala, atau kama ruwiya an tabaraka wa ta'ala. Jadi ada ciri khususnya itu. Kalau hadis biasa itu adalah lafaznya dari Nabi, maknanya pun juga dari Nabi. Bagaimana Nabi memahami? Jadi sebenarnya begini. Jadi hadis itu, Al-Quran kan itu turun kepada Nabi. Nabi dalam memahami Al-Quran ini itu diwujudkan dengan perkataan, perbuatan, tingkah laku atau akhlak. Inilah yang disebut dengan hadis. Jadi hadis itu pemahaman Nabi terhadap Al-Quran. Karena Nabi fungsinya itu adalah penjelas Al-Quran. Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Nabi yang menafsirkan Al-Quran. Jadi penafsiran Nabi terhadap Al-Quran itulah yang diwujudkan dalam bentuk perkataan, perbuatan, takrir atau akhlak. Dan inilah yang disebut dengan hadis. Dan tidak ada keraguan di dalamnya. Karena sudah dijamin oleh ayat. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang keluar dari mulut Nabi itu pasti wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Nabi salah dalam memahami Al-Quran, maka datang teguran dari Allah. Teguran dari Allah itu jadi ayat lagi. Jadi teguran Allah kepada Nabi itu berwujud ayat lagi. Suatu ketika Nabi bermajlis seperti ini. Kemudian datang para pembesar Quraisy. Menurut analisa Nabi, ini kan pembesar Quraisy ini kalau dia masuk Islam, luar biasa perkembangan Islam ini. Maka Nabi dengan sangat semangat, dengan sangat antusias menjemput dan meladeni ini. Pada saat yang bersamaan ada orang buta. Ada orang buta yang datang mau betul-betul masuk Islam, mau mempelajari Islam. Tapi Nabi agak cuek. Karena ada pembesar ini. Karena menurut pemahaman Nabi, kalau ini masuk mudah untuk perkembangan Islam. Tapi Allah tidak kehendaki itu. Turun teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Muhammad, itu dikatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kamu bermuka masam dan kamu tidak terlalu respect ketika ada orang buta yang datang. Sebenarnya pembesar itu hanya basa-basi saja. Tidak ada keinginan untuk beriman. Tapi ini yang orang buta betul-betul dia mau beriman tapi kau tidak gubris itu. Kalau kita Pak mungkin kita sembunyikan itu ayat itu. Karena itu teguran. Nabi harus menyampaikan semua ini. Jadi teguran dari Allah untuk meluruskan Rasulullah itu berupa ayat lagi. Jadi Nabi tidak mungkin salah dalam menyampaikan ini maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita semua ini bahagia. Dan Allah tidak menginginkan kita susah. Apa sih sebenarnya penyebab timbulnya kesusahan? Biasanya Bapak, kita bekerja, kita akan susah itu kalau lain ketentuan kantor, lain yang kita kerja, susah itu Pak. Nah suruh
kantor ke kanan, kita ke kiri, ayo susah itu. Jadi kalau kita mau enak, dimanapun kita berada, apa aturan di tempat kita itu, ikuti aturan itu, kita pasti akan bahagia itu. Begitupun juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Jadi orang itu akan bahagia kalau keinginannya sama dengan keinginannya Allah. Kalau keinginan kita sama dengan keinginan Allah, tidak ada yang susah ini. Dan itulah sumber kebahagiaan. Disitulah letaknya kita akan merasa damai, tenang dalam hidup ini apabila keinginan kita sama dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, mungkin saya sudah jelaskan beberapa hari yang lalu bahwa semua perintah dalam Al-Qur'an dan semua larangan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis semuanya untuk kebahagiaan manusia. Ini perlu ditanamkan kuat-kuat. Karena makhluk yang paling disayangi manusia, Allah, makhluk yang tertinggi nilainya di sisi Allah, ini adalah manusia. Karena Allah menciptakan manusia ini bukan untuk hidup di dunia ini saja. Tapi sebenarnya Allah menciptakan manusia itu untuk hidup selama-lamanya di akhirat. Di dunia ini sebentar sekali, Pak. Paling-paling 60-70 tahun. Nabi mengatakan a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku 60-70 tahun. 60-70 tahun ini enggak ada apa-apanya Pak dibanding dengan akhirat. Ada ayat mengatakan begini, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kemudian sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Jadi kalau 1000 dibagi 24, karena satu hari itu 24 jam, hasilnya itu 41,6. Artinya 41 jam 6 bulan, 41 tahun 6 bulan, itu baru 1 jam hari kemudian. Jadi kalau kita hidup di dunia ini sekitar 60-70 tahun, berarti 1,5 jam aja sampai 2 jam. Apa artinya Pak 1,5 jam dengan 2 jam itu? Kami di sini sudah 3 hari itu nggak ada apa-apanya 2 jam itu. Jadi kita hidup di dunia ini 2 jam. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang sangat singkat ini, maukah kita taat kepada Allah atau tidak? Nah, sehingga kemarin kita diskusi, ada kawan itu, dia bilang, Ustaz, apa sih kira-kira maksudnya ini ayat ini? Ini klaimnya Allah katakan begini, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dia bilang kelihatannya Allah ini sangat egois. Karena Allah katakan apa yang menimpa diri kamu kalau itu baik datangnya dari Allah. Tapi kalau ditimpa sesuatu yang jelek itu datangnya dari diri kamu sendiri. Dia bilang kalau baik Allah bilang dari saya. Kalau jelek berarti dari kamu. Berarti Allah ini egois ini. Saya bilang kita sebenarnya keliru memahami. Sebenarnya maksudnya Allah itu baik semuanya. Karena semua undang-undang, semua peraturan yang Allah putuskan untuk manusia adalah untuk kebaikan manusia. Tidak ada efeknya sedikit pun kepada Allah. Satu dunia ini orang salat semuanya, puasa semuanya, taat semuanya. Allah tidak naik derajatnya sedikit pun. Tidak ada lagi orang yang mau salat, tidak ada orang yang taat kepada Allah. Allah tidak turun sedikit pun derajatnya. Allah agung dengan keagungannya. Allah mulia dengan kemuliaannya. Enggak ada hubungannya dengan ibadah manusia. Semua ibadah yang dikerjakan manusia, ketaatan yang dikerjakan manusia dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, semuanya kembali kepada manusia itu, tidak ada kembali kepada Allah. Inilah hebatnya undang-undang agama. Artinya begini, undang-undang manusia kan itu repot Pak. Karena kalau kita lihat, siapa yang membuat undang-undang itu, aturan itu, kalau undang-undang itu dilakukan, maka yang banyak idenya masuk ke dalam undang-undang itu yang akan beruntung. Sehingga inilah yang menyebabkan kadang-kadang di DPR itu berkelahi orang Pak. Orang-orang terhormat itu berkelahi hanya untuk memutuskan suatu aturan.
Karena kalau aturan ini dikerjakan, maka ide yang masuk di situ itu yang akan untung ketika aturan itu dikerjakan. Tapi undang-undang Allah, kalau orang lakukan undang-undang Allah, itu tidak ada efeknya kembali kepada Allah. Semua kembali kepada manusia itu sendiri. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sering kita mengatakan sebenarnya bahwa agama ini adalah kebutuhan kita. Jadi dengan agama ini kita harus meyakini bahwa agama ini adalah kebutuhan, dan kita sudah pernah sampaikan bahwa kebutuhan itu adalah sesuatu yang kalau tidak terpenuhi membuat kita susah. Kita lapar, butuh makan. Kapan kita tidak makan, itu susah kita. Kita haus, kita butuh minum. Kapan kita tidak minum, kita susah. Jadi kebutuhan itu sesuatu yang tidak terpenuhi akan membuat kita susah. Karena manusia ini makhluk dua dimensi, ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Unsur jasmani ini kan bersumber dari tanah. Allah sudah katakan manusia itu bersumber dari tanah. Dan bahkan kita tidak tahu, Pak, yang jadi manusia ini tidak tahu dari apa namanya, dari protein apa yang kita, karena kan kita makan berbagai macam makanan dari ikan, daging, sayur dan lain sebagainya, ini menjadi sperma. Kita tidak tahu yang mana ini. Ini ada unsur ikannya kah, ada unsur apa namanya hewannya atau dari sayurnya kah, ini kita tidak tahu. Inilah yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernahkah manusia berpikir dari mana dia datang itu? Dia tidak dikenal apa-apa, sumbernya pun tidak ditahu. Tidak tahu dari sperma, kemudian air setetes, Pak. Dan ini sperma ini Allah katakan air yang hina. Jadi sperma itu adalah air yang hina itu, Pak. Saya biasa katakan nggak ada orang, Pak. Kalau ada satu gelas itu nggak ada orang yang mau minum itu. Jijik. Presiden dari air yang seperti itu, rakyat jelata air seperti itu, semua berasal dari air yang hina. Apa yang kita akan sombongkan dalam hidup ini? Maka hadirin yang mulia, tapi sebenarnya penciptaan manusia ini ajaib, Pak. Bagaimana mungkin air yang setetes kemudian berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, setelah 4 bulan fayamfuhu fihi ruh, Allah tiupkan roh, kemudian hidup, lahir seperti kita ini. Ini kan suatu keajaiban ini. Dan Allah menciptakan manusia, Pak, dalam 1 hari sekarang ini bukan 100, bukan 1000, 1 juta paling sedikit. 1 juta manusia Allah ciptakan. Dan di dunia ini ada 18.000 jenis makhluk menurut ilmu yang kita baca di pelajaran-pelajaran SD, SMP itu. Jadi kalau manusia saja lahir 1 juta, berapa pasang mata Allah ciptakan malam ini, Pak? Berapa jantung, berapa paru-paru, itu baru manusia. Bagaimana dengan binatang? Berapa ayam Allah ciptakan hari ini? Berapa sapi, berapa semut, berapa tikus? Luar biasa banyaknya, Pak, ini. Dan hebatnya lagi, semua apa yang Allah ciptakan, Allah sudah jamin semua rezekinya, Pak, itu. Semua jamin rezekinya itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi semakin banyak kita membicarakan tentang kehebatan dan keagungan Allah ini, semakin enak kita menjalani hidup ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kembali bahwa kita hidup di dunia ini tidak terlalu lama, Pak. Maka kehidupan di dunia ini bukan kehidupan main-main, Pak. Bukan kehidupan main-main. Kehidupan yang menentukan apakah kita bahagia sesungguhnya atau sengsara sesungguhnya. Karena di dunia ini, Pak, tidak ada apa namanya kebahagiaan sesungguhnya. Tidak, karena ini bervariasi. Kadang-kadang kita sakit, sehat. Yang namanya sesungguhnya itu tidak berubah lagi. Kalau sehat, sehat terus. Kalau bahagia, bahagia terus. Tapi di dunia ini kadang-kadang sakit, kadang-kadang tidak, kadang-kadang punya pangkat, kadang tidak. Berarti tidak stabil. Bukan itu yang sesungguhnya. Sesungguhnya nanti di akhirat. Kalau di akhirat, Pak, orang bahagia tidak susah lagi, Pak. Nah sekarang mari kita berpikir secara sederhana, Pak. Mana yang Bapak, Ibu inginkan?
70 tahun semua perintah Allah kita kerjakan. Dan semua larangan Allah kita tinggalkan. Memang butuh kesabaran, butuh perjuangan. Tetapi 60 tahun kita taat kepada Allah dengan penuh kesabaran, dengan penuh perjuangan. Di ujung perjalanan sana, maka kita akan bahagia 70 triliun tahun lamanya. 70 tahun kita kerja, bahagia 70 triliun tahun. Sekarang kita di dunia ini Pak, kadang-kadang kita bekerja ini baru bisa bekerja itu setelah berumur 20 tahun. Jadi sepertiga umur kita pakai belajar, kemudian kerja sampai 40 tahun baru ada sedikit hasilnya. Berarti 40 tahun kita kerja, 20 tahun kita nikmati. Ini untuk Allah, 70 tahun kita kerja di dunia ini, 70 triliun tahun kita bahagia, luar biasa itu. Itu bahasa 70 triliun, itu bahasa saya. Kalau bahasa Al-Quran itu hanya mengatakan khalidina fiha abada. Mereka akan bahagia selama-lamanya. Kerja 70 tahun bahagia selama-lamanya. Atau kita mau di dunia ini di dunia ini tidak mau mengikuti aturan Allah. Kita mau bebas. Memang terasa nikmat, Pak. Memang terasa nikmat. Kalau kita tidak taat, zina, minum khamar, judi, terasa nikmat. Tapi apa artinya kenikmatan, Pak? Kenikmatan 70 tahun setelah kita meninggal dunia kita akan tersiksa 70 triliun tahun. Nah, kita sudah disampaikan oleh Nabi bahwa siksaan yang paling kecil di akhirat tidak ada lagi di bawahnya. Memakai sepatu dari besi mendidih sampai di otak. Itulah yang paling kecil. Bagaimana kalau yang paling besar, Pak? Dan orang yang terlempar masuk neraka itu paling sedikit dia akan tinggal di neraka 80.000 tahun. Kali makin Pak 85.000 tahun kali 360 kali 1000. Berapa lama itu, Pak? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya agama ini datang sekali lagi adalah untuk membahagiakan kita. Dan agama yang akan membahagiakan, Pak, bukan agama yang diceramahkan seperti ini, bukan. Bukan agama yang di seminar internasional kan, bukan. Bukan agama yang ditabligh akbarkan, tidak. Agama yang akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan adalah agama yang diamalkan. Dan agama yang disukai oleh Allah, pengamalan agama yang disukai oleh Allah bukan banyaknya, Pak. Mengamalkan ini Islam yang paling disuka oleh Allah bukan banyaknya, tapi yang rutin dikerjakan. Saya ulangi, ini penting. Karena Nabi mengatakan ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disuka oleh Allah, amal yang paling disenangi oleh Allah, biar sedikit tapi rutin kita kerjakan. Itu Allah sangat sayang itu. Allah sangat suka itu. Hari ini kita baca Quran 1 halaman. Besok kita baca 1 halaman. Rutin 1 bulan 1 halaman. Berarti 3 juz. Allah sangat suka itu. Dibanding dengan kita baca hari ini 3 juz atau 5 juz. 1 bulan gak pernah lagi baca Quran. Begitupun juga salat tahajud. Allah tidak lihat salat tahajud kita 8 rakaat atau lebih. Allah hanya mau melihat, wahai hambaku, apakah kau bangun di sepertiga malam untuk merengek-rengek kepada saya? Dan disinilah sebenarnya bapak-bapak, banyak ulama-ulama mengatakan untuk menyelesaikan persoalan, semua persoalan kita dalam hidup ini, Allah letakkan di sepertiga malam itu, Pak. Sepertiga malam kita merengek, kita menangis, kita berdoa kepada Allah. Insya Allah, Pak, perasaan akan enak dan semua masalah kita Allah selesaikan. Karena kita yakin yang memberikan masalah Allah. Yang bisa menghilangkan masalah adalah Allah. Yang membuat kita sehat adalah Allah. Bahkan kalau kita lihat-lihat nikmat-nikmat Allah ini, Pak, luar biasa. Tadi saya sudah katakan harta tidak seberapa nilainya. Pangkat tidak seberapa, Pak, nilainya. Tapi agama ini sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu mungkin kita tidak pernah berpikir. Ada satu nikmat Allah, Pak. Kalau nikmat ini hilang,
maka yang namanya manusia ini habis di dunia ini. Ini satu. Inilah yang disebut dengan nikmat oksigen, atau lebih tepatnya saya katakan nikmat udara. Udara ini, hadirin yang mulia, kalau Allah hilangkan, jangankan Pak 1 hari, 1 jam, 10 menit saja ini oksigen hilang, maka yang namanya manusia tidak ada lagi di dunia ini. 10 menit saja. Karena menurut ilmu kedokteran, karena waktu itu saya pernah sampaikan di hadapan guru besar di Unhas, dia bilang, saya bilang 10 menit saja orang akan meninggal. Dia bilang, tidak Ustaz, bukan 10 menit. Menurut ilmu kedokteran, paling-paling manusia bisa bertahan 3 menit tidak bernapas. 3 menit tidak bernapas, habis itu kehidupan. Dan hebatnya ini udara, Pak, oksigen ini, itu keluar masuk dalam diri kita tidak pernah pikir itu. Bapak duduk sini, ini kan udara masuk, keluar. Udara masuk, keluar. Pertanyaannya siapa yang kasih masuk, siapa yang kasih keluar? Bapak tidur, nyenyak, ngorok, otak tidak berfungsi. Ini udara masuk, ini keluar. Siapa yang kasih masuk dan siapa yang kasih keluar? Sampai sekarang dunia ilmu pengetahuan tidak ada yang bisa memberi jawaban. Atas perintah siapa ini udara masuk, atas perintah siapa ini udara keluar. Ada orang katakan perintah otak. Kalau orang tidur, otak tidak berfungsi. Satu-satunya yang menjawab adalah Al-Quran. Bahwa tidak ada kejadian-kejadian di alam semesta ini yang bisa terjadi tanpa izin dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan jatuh daun dari pohonnya kalau Allah tidak kehendaki. Tidak akan beredar kita punya darah dalam tubuh kalau Allah tidak inginkan. Semua apa yang terjadi di alam semesta ini adalah dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, jadi kalau kita senantiasa membicarakan Pak kehebatan Allah, maka iman kita ini akan kuat. Dan kekuatan iman inilah yang menentukan kekuatan kita beribadah. Jadi iman yang saya maksudkan ini Pak bukan ilmu iman. Jangan sampai kita mengatakan orang itu sudah tahu rumus iman, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma sifat, sifat 20, sifat jaiz, sifat mustahil, bukan itu. Itu namanya ilmu iman. Iman Pak dengan ilmu iman itu berbeda. Saya kasih contoh begini. Berenang kalau saya di rumah itu Pak kadang-kadang bertengkar dengan cucu. Kalau saya bangun tengah malam saya matikan AC. Kalau cucu bangun, kasih menyala AC. Jadi itu saja AC pusing itu kalau malam itu. Jadi kalau saya dingin, kasih dingin. Cucu panas, kasih menyala. Jadi mereka lahir di zaman AC, kita lahir di zaman belum ada AC. Jadi hadirin yang mulia, jadi kita kembali bahwa sebenarnya ilmu iman dengan ilmu iman itu beda. Berenang dengan ilmu berenang itu beda. Ada orang yang kuasai ilmu berenang Pak, tapi tidak tahu berenang. Dia kuasai gaya kupu-kupu begini, gaya dada begini, gaya pundung begini, gaya bebas begini. Tidak pernah praktek Pak, kalau ada air tenggelam itu. Jadi dia tahu gaya berenang, tapi tidak pernah latihan berenang. Saya masih ingat dulu Pak, waktu saya masih kecil di kampung, di Sopeng itu kalau banjir kita gembira itu Pak. Semua kita gembira itu anak-anak itu kalau banjir, karena kita bisa berenang. Jadi kita berenang dari satu sisi ke sisi yang lain, kembali lagi ke sini, nggak takut sama banjir itu Pak.
Bahkan kita tunggu itu pohon-pohon atau pisang untuk kita naik sampai jauh ke belakang itu, baru kita naik lagi, Pak. Karena kita bisa berenang. Saya waktu itu tidak tahu gaya apa. Tidak tahu gaya punggung, gaya dahadan, nggak tahu. Sampai sekarang pun juga saya tidak tahu. Tapi saya bisa berenang. Jadi inilah yang disebut dengan iman, Pak. Jadi iman dengan ilmu iman itu beda. Saya kasih contoh begini. Ada satu guru, dia kuasai Pak ilmu iman itu. Dan dia tanamkan kepada muridnya, wahai anak-anakku semua, kalau kau yakin dengan bismillah, insya Allah apa yang kau kerjakan Allah akan kasih. Anak itu pegang baik-baik. Suatu saat karena anak ini tinggal di sebelah sungai, tempat mengajinya di sebelah. Suatu saat dia banjir, susah pulang. Dia ingat, wah guruku bilang, kalau kau baca bismillah, apapun yang kau inginkan bisa terjadi. Wah, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau jalan di atas air. Dia jalan di atas air, Pak. Jalan, nyebrang. Akhirnya karena keyakinan itu nggak pernah lagi takut dengan banjir. Begitu banjir, bismillah, jalan di atas air. Ketika dia tamat, dia mau baca doa. Syukuran, panggil teman-temannya semua. Waktu itu banjir. Kemudian begitu sampai di sungai, anak itu hanya mengatakan bismillah, jalan di atas air. Heran teman-temannya, gurunya juga heran. Dia bilang, kenapa kau bisa begitu, nak? Dia bilang, Pak, kan Bapak yang ngajarkan bahwa kalau kau ingin baca bismillah, niatkan, akan terjadi. Baca begitu juga, Pak. Karena gurunya tidak yakin, nggak bisa, Pak, nggak bisa. Jadi inilah yang disebut dengan keyakinan dengan ilmu yakin, Pak. Biar dia kuasai yang namanya ilmu keyakinan, tetapi yakinnya tidak ada, bukan itu yang menyelamatkan. Nah ini yang namanya berenang harus ada latihan, Pak. Keyakinan ini pun juga ada latihan. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan ini akan muncul datang, Pak, apabila kita senantiasa memperbaharui ini keyakinan. Iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan begini, jadidu imanakum, perbaharui terus imanmu, tingkatkan terus imanmu, karena iman ini, Pak, itu dalam kata yazidu wa yanqus, yazidu bi taatillah wa yanqus bi maksiatillah. Ini iman ini akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Itu masih bagus, Pak. Kalau bertambah dan berkurang. Yang susah itu kalau keluar masuk. Karena Nabi katakan, ada orang waktu pagi beriman kepada Allah, tapi di sore hari dia kafir kepada Allah. Ada juga orang yang ketika sore dia kafir, beriman kepada Allah, sore hari, Pak, dia kafir kepada Allah. Karena ada hadisnya begini, la yasyriku syariku hina yasyriku wa huwa mu'minun. Tidak mungkin orang itu mencuri ketika dia mencuri imannya keluar. Wala yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang itu berzina kalau ada imannya. Ketika dia berzina, iman itu keluar. Nah inilah yang banyak kita terjadi, Pak. Banyaknya orang ketika dia mencuri, dia kedapatan, dia dibunuh. Mati dalam keadaan kafir. Ada orang yang sementara berzina, kemudian mati ketika melaksanakan perzinahan. Jadi hadirin yang mulia, jadi iman ini keluar masuk, dan itu yang kita takuti. Nah untuk ini, maka untuk memperkuat ini maka Nabi katakan jadidu imanakum, perbaharui terus imanmu, tingkatkan terus imanmu. Bagaimana memperbaharui iman, Pak? Nabi katakan akstiru min qauli la ilaha illallah. Banyaklah mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah, Pak, ini nafi isbat namanya. La ilaha itu artinya tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Ini namanya nafi isbat, meniadakan dulu baru menetapkan. Contohnya sederhana begini. Bapak sakit, ada obat, jangan yakin bahwa obat ini bisa menyembuhkan. Jadi ambil itu obat, katakan, wahai obat, kau tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat.
Obat bisa menyembuhkan, berhajat kepada Allah. Allah bisa menyembuhkan, tidak berhajat kepada obat. Jika Allah menghendaki, obat bisa menyembuhkan. Jika Allah menghendaki, obat tidak bisa menyembuhkan. Jika Allah menghendaki, tanpa obat pun Allah bisa menyembuhkan. La ilaha illallah. Kita lapar, kita mau makan. Jangan langsung makan dulu. Bilang, hai nasi, kau tidak bisa mengenyangkan. Yang mengenyangkan adalah Allah. Nasi bisa mengenyangkan, berhajat kepada Allah. Allah bisa mengenyangkan, tidak berhajat kepada nasi. Jika Allah menghendaki, nasi bisa mengenyangkan. Jika Allah menghendaki, nasi tidak bisa mengenyangkan. Jika Allah menghendaki, tanpa nasi, Allah bisa mengenyangkan. La ilaha illallah. Semua Pak bisa kita larikan ke situ. Uang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Yang bisa memberikan kebahagiaan hanyalah Allah. Uang bisa memberikan kebahagiaan, berhajat kepada Allah. Dan uang tidak bisa memberikan kebahagiaan uang tidak bisa memberikan berhajat kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, uang bisa memberi kebahagiaan. Kalau Allah menghendaki, uang tidak bisa memberi kebahagiaan. Kalau Allah menghendaki, tanpa uang pun Allah bisa membahagiakan kita. La ilaha illallah. Inilah yang disebut dengan nafi isbat. Terus kita, AC tidak bisa memberi rasa dingin. Karena kadang-kadang juga ada orang sudah 16, saya bilang masih panas ini. Saya bilang orang sakit ini. Sudah 16 masih dia bilang dingin. Jadi AC tidak bisa memberi rasa dingin. Yang memberi rasa dingin Allah. AC bisa memberi rasa dingin, berhajat kepada Allah. Allah bisa memberi rasa dingin, tidak berhajat kepada AC. Kalau Allah menghendaki, AC bisa memberi rasa dingin. Kalau Allah menghendaki, AC tidak bisa memberi rasa dingin. Kalau Allah menghendaki, tanpa AC pun Allah bisa memberi rasa dingin. La ilaha illallah. Inilah yang selalu diulang Pak. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita berpikir, mana yang bisa meningkatkan iman? Bapak, kalau Bapak mengeluarkan harta 1 miliar, kemudian Bapak salat 100 rakaat, kemudian Bapak menyampaikan kalimat dakwah, membicarakan kehebatan Allah, mana kira-kira yang bisa meningkatkan iman kita? Kalau karena uang Pak, maka semua orang kaya itu bisa meningkatkan imannya. Tapi ternyata tidak. Yang bisa meningkatkan cepat iman itu bicara tentang kehebatan Allah. Saya sudah sampaikan tadi malam di sini waktu kita bincang-bincang. Itu kita di Sopeng, di Sengkang itu ada namanya sutra Pak, ulat sutra itu. Itu ulat sutra, itu keluar sutra dari mulutnya itu. Bita luar biasa banyaknya itu, kepompong itu. Tapi kalau orang bilang, bagaimana ini dari sutra? Ambil silet Pak, belah perutnya, nggak ada sutra di situ. Dari mana itu sutra itu? Ini kan luar biasa ini. Dari mulut ini ulat sutra, keluar sutra. Berarti ada sutra di dalam. Dibelah perutnya, tidak ada sutra. Dari mana itu sutra? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau itu kambing Pak, diperas susunya, itu susu yang keluar. Susu yang keluar kali peras. Bapak tidak sabar, terlalu lama. Ambil pisau, sedikit gores. Baru Bapak peras, bukan susu yang keluar, darah yang keluar. Di mana letaknya itu antara darah dengan susu itu? Siapa yang atur itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin kita merenungkan ini, bahkan bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kalau kita tanam padi, lihat itu padi, siapa yang tumbuhkan? Petani atau Allah? Allah yang tumbuhkan Pak. Siapa yang kasih buah? Allah. Ada pohon pepaya, bagus buahnya. Lihat itu, siapa yang kasih buah? Petani atau Allah? Semuanya datangnya dari Allah. Yang kasih kita makan, Allah. Yang kasih kita minum, Allah. Bahkan kadang-kadang orang kadang-kadang tidak berpikir Pak. Kadang-kadang hujan datang, air banyak kan. Pernahkah Bapak berpikir bahwa air yang di atas itu berat Pak? Bertontong itu beratnya itu. Berpuluh-puluh ton itu awan itu terbang-terbang. Bapak kalau naik pesawat, kalau goyang-goyang berarti luar biasa airnya di situ. Ini awan terbang Pak berpuluh-puluh ton, siapa yang tahan di atas itu tidak jatuh itu. Dan kalau awan ini sudah sampai yang dikehendaki Allah, Allah turunkan hujan itu setetes demi setetes itu Pak.
Bayangkan kalau yang 20 tong itu langsung satu kali turun, Pak. Habis ini kompleks ini. Iya. Allah turunkan sedikit demi sedikit. Coba Pak kalau banjir, banyaknya itu air. Bagaimana kalau air banjir itu Allah turunkan satu kali, habis satu kampung. Semua ini Allah atur sedemikian rupa. Makanan Allah kasih, air Allah kasih, minuman udara Allah kasih. Apa yang Allah kehendaki? Allah hanya mengatakan, wahai hambaku, kau taatlah kepada aku. Dan kalau kita taat kepada Allah bukan untuk Allah, untuk kita. Ini yang tidak dipahami orang. Kalau kita sholat, itu kan ada pahalanya. Pahala itu untuk apa? Untuk Allah atau untuk kita? Allah tidak butuh pahala, Pak. Kita baca Quran ada pahalanya. Pahala itu untuk apa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Pahala inilah yang disebut dengan kebutuhan manusia. Jadi kalau orang tidak melaksanakan ini agama, maka rohaninya akan menderita sebagaimana fisik menderita kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Orang lapar tidak makan, maka dia akan susah. Orang haus tidak minum, dia akan susah. Maka hadirin yang mulia, kalau orang itu tidak sholat, Pak, maka tidak ada pahala. Maka rohaninya akan menderita sebagaimana menderitanya fisik kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Kira-kira kalau ada orang 10 tahun Pak tidak sholat, merana itu rohaninya itu. Nah hadirin, inilah yang disebut dengan agama itu adalah kebutuhan manusia. Nah, cuma begini, supaya Bapak dan saudaraku yang mulia, Bapak-bapak yang saya hormati, sebenarnya agama ini kelihatannya kewajiban. Wajib sholat, wajib sedekah, wajib baca Quran, wajib begini. Sebenarnya itu dipoles dengan bahasa wajib supaya kita kerjakan. Tapi sebenarnya semua perintah Allah itulah kebutuhan rohani manusia. Dan ketika agama yang dikerjakan melahirkan pahala. Dan kalau pahala kita dapat, maka rohani akan menikmati kehidupan ini. Bapak-bapak kalau habis sembahyang subuh berjamaah enak gak perasaan? Enak toh. Kenapa? Karena rohani kita sudah terpenuhi kebutuhannya. Itulah agama. Dan jadi kalau kita mengamalkan agama Pak, semuanya adalah untuk kita, tidak ada kembali kepada Allah. Disinilah hebatnya. Semakin kuat mengamalkan agama Pak untuk kita. Jadi dengan memahami agama seperti ini, maka kita akan semangat untuk sholat karena pahalanya untuk kita. Semangat untuk zikir karena pahalanya untuk kita. Semangat untuk baca Quran karena pahalanya untuk kita. Tidak mungkin Bapak baca Quran, pahalanya sama saya. Tidak mungkin. Masa Bapak setengah mati sholat, pahalanya saya punya? Enggak mungkin. Dengan memahami ini, maka kita akan kuat untuk mengamalkan ini agama, Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puncak pengamalan agama ini sebenarnya adalah sholat berjamaah. Saya mau tekankan di sini karena ini sangat penting. Nabi mengatakan begini, kalau kau sholat sendiri nilainya 1. Kalau kau berjamaah nilainya 27. Berapa bedanya, Pak? 26. Itu Nabi katakan derajat, ada juga mengatakan dunia. Jadi kalau orang sholat sendiri 1 dunia, orang berjamaah 27 dunia. Tapi tidak masuk di akal, apa sih 27 dunia itu. Tapi kalau pakai uang 1 juta, oh terbuka pikirannya itu. Kalau kau sholat sendiri 1 juta. Kalau kau berjamaah 27 juta. Tak buka. 26 juta bedanya, rugi ini. Kalau kau salat sendiri 5 kali sehari semalam, kau hanya dapat 5 juta. Tapi kalau kau berjamaah 5 kali sehari semalam, kau dapat 135 juta. Berapa bedanya? 130 juta. Menyesal Ki? Oh pasti menyesal Pak. Kalau 1 bulan Bapak salat sendiri, 5 kali 30 hanya dapat 150 juta. Tapi kalau berjamaah 1 bulan, 30 kali 135, 4 miliar 50 juta. Luar biasa Pak bedanya. Maka ini saya mau sampaikan, orang yang tidak melaksanakan salat dengan berjamaah, maka terbuka peluang dia akan menyesal nanti di akhirat. Inilah pentingnya kita sampaikan ini agama Pak. Dan hebatnya lagi untuk ibu-ibu, kalau suaminya pergi salat berjamaah Pak, ini penting. Kalau suaminya pergi salat berjamaah, Bapak dapat pahala 27. Ibu di rumah belum salat sudah dapat juga pahala 27. Inilah hebatnya. Karena semua pahala suami diambil oleh istri.
Dan istri, pahala istri tidak boleh diganggu-gugat oleh suami. Ini hebatnya Pak. Ada ibu jamaah pengajian dulu bilang, bagaimana kalau saya juga pergi salat berjamaah Ustaz? Saya bilang lebih baik lagi. Artinya ketika suamimu salat, kau dapat 27, suamimu dapat 27. Tapi karena kau juga pergi salat berjamaah, kau dapat lagi 27. Berapa kau dapat? 54. Kalau begitu, saya mau ikut terus ini. Saya bilang boleh ikut lohor, asar. Tapi jangan lupa juga memasak di rumah. Kalau semua kebutuhan sudah selesai, silakan Anda berangkat, Pak. Jadi beginilah agama, Pak. Jadi agama ini, jadi kenapa kalau istri kami, Pak, istri saya ini, kalau saya mau keluar seperti ini, Pak, tidak ada yang saya urus itu. Semua pakai yang sudah, semua apa yang kita bawa sudah, semua makanan-makanan kecil-kecil sudah selesai. Saya hanya angkat tas, angkat itu berangkat, Pak. Karena dia yakin berapa pahala yang didapatkan suamiku ketika keluar di jalan Allah, aku dapat semuanya. Dan dia yakin berapa, Pak? Bapak nanti pulang ke rumah, tolong baca itu ayat At-Taubah 19. Allah katakan begini, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahadu fi sabilillah la yastawuna indallah. Samakah nilainya orang yang memakmurkan Masjidil Haram, yang kasih makan orang Masjidil Haram, samakah nilainya dengan orang yang keluar memperjuangkan agama? Allah sendiri yang menjawab, tidak sama. Lebih tinggi nilainya itu. Bapak-bapak kan tahu, kalau orang salat orang salat di Masjidil Haram satu kali, berapa kali di sini, Pak? 100.000. Satu hari kita beribadah di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali kita beribadah di sini. 100.000 itu, Pak, berapa tahun? 277 tahun. Satu hari Bapak beribadah di Masjidil Hadar, Bapak sungguh-sungguh beribadah sama dengan Bapak beribadah 277 tahun kalau di tempat kita. 277 tahun berapa kali kita mati, Pak? Jadi kalau kita 10 hari di Masjidil Haram betul-betul beribadah itu, maka sama nilai ibadah kita itu dengan 2.770 tahun. Inilah yang menyebabkan umat ini luar biasa, Bapak-bapak. Tapi Allah katakan, orang yang keluar memperjuangkan agama itu lebih tinggi nilainya, Pak. Jadi kami keluar 3 hari di sini, istri kami pun juga yakin bahwa setelah suamiku keluar 3 hari, saya juga mendapatkan pahala 3 kali 277. Itu berapa tahun, Pak, itu? Lebih 800 tahun lamanya. Jadi keluar dengan memperjuangkan agama sini, pahalanya paling sedikit, kita mendapatkan pahala 800 tahun lamanya. Inilah yang memberikan kita kekuatan. Inilah yang memberikan kita motivasi untuk keluar memperjuangkan ini agama. Dan Allah tidak minta semua waktu kita, Pak. 10% saja. 1 bulan Allah minta 3 hari saja. 3 hari kau perjuangkan agama. 27 hari silahkan kejar dunia. Kalau ada orang mengatakan kita harus seimbangkan dunia akhirat, cerita itu, Pak. Kalau Bapak mau seimbangkan dunia akhirat, 12 jam dunia, 12 jam akhirat. Nah, sedangkan 3 hari setengah mati, Pak, 2 hari. Mestinya kalau seimbang itu 15 hari dunia, 15 hari akhirat, baru seimbang. Nah, biar 1 hari setengah mati. Jadi hadirin yang mulia, jadi Allah tidak minta, Pak, banyak. Allah minta 10% saja. 10% kita waktu betul-betul agama. Coba, Pak, kalau di masjid kita hidup, apa lagi, Pak, yang tidak ada? Salat tahajud, salat duha, baca Quran, zikir, silaturahmi, tidak ada lagi, Pak. Semua ibadah sempurna. Dan inilah sebenarnya kalau saya biasa sampaikan teman-teman di kampus, kasih saya orang paling nakal. Paling nakal peminum, pejudi, pesina. Saya hanya butuh 3 hari. Kalau dia mengikuti program 3 hari, sekalipun dia peminum, pejudi, pesina, hari keempat Bapak akan lihat sudah berjamaah 5 kali sehari semalam. Kadang-kadang dia bilang, bagaimana itu bisa terjadi, Ustaz? Saya bilang, hadis qudsi mengatakan, siapa yang dekat kepadaku sejengkal, aku sehasta, kata Allah. Kalau dia dekat kepadaku sehasta, aku sedepa. Dan ketika hambaku itu berjalan kepadaku, aku berlari kepadanya. Jadi ketika orang keluar, Pak, di jalan Allah, maka Allah sudah datang kepada kita. Apa persoalanmu? Minta. Dan orang yang punya keyakinan, Pak, tidak minta dunia.
Tidak minta dunia, minta kekuatan untuk mengamalkan agama. Karena 2 rakaat saja sudah lebih mulia daripada dunia beserta seluruh isinya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kami sebagai pimpinan rombongan mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh pengurus Masjid At-Taqwa Grand Sulawesi ini. Kami tidak bisa membalas, Pak, budi baik daripada semua yang ada. Baik ibu-ibu, kami tidak minta ibu, tapi ibu kasih. Mudah-mudahan yang memberi makan kepada kami Allah kasih pahala, Pak, itu. Kalau kami dapat pahala 800 tahun, orang yang memberi makan itu Allah kasih juga 800 tahun itu. Maka bapak-bapak yang pergi ke Mekah itu, kenapa orang berlomba untuk kasih makan kita? Karena dia yakin kalau saya memberi makan orang yang datang di Masjidil Haram, berapa pahala yang dia dapatkan, dia juga dapatkan seperti itu. Kami tidak minta, Bu, kami bawa sendiri. Tapi karena ibu kasih kepada kami doakan semua. Moga bapak-bapak dan ibu-ibu betul-betul Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Dan kepada rumah yang kami pakai, Pak, dia lihat kami memasak. Karena kami bawa kompor sendiri, Pak. Karena untuk memperjuangkan agama ini jangan minta sumbangan, Pak. Pergunakan diri kamu dan pergunakan uang kamu. Itu kriterianya, Pak. Untuk masuknya agama dengan sempurna, pakai hartamu dan diri kamu. Allah tidak minta harta kita saja, tapi Allah minta waktu kamu 3 hari. Pakai uang kamu sendiri, maka Allah akan memberikan kekuatan iman kepada kita. Maka hadirin yang mulia, saya menangis, Pak, itu. Biasanya kita masak di luar. Tapi alhamdulillah Bapak, siapa Pak Awad ya di sebelah ini, dia kasih rumahnya, Pak, di belakang itu untuk dipakai untuk memasak. Luar biasa itu. Kami tidak minta tapi dia berikan kepada kami. Mudah-mudahan Allah balas dengan yang melimpah. Kemudian Allah mudahkan memberikan iman. Dan insya Allah, Pak, kita semua yang hadir di sini, kalau kita tidak berjumpa, pasti saya yakin kita akan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah enaknya agama, Pak. Kita berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Tidak ada unsur uang, tidak ada unsur apa-apa. Alangkah indahnya pertemuan ini. Dan suatu saat, Pak, kalau kita mau jumpa dengan saudara-saudara kita yang jumlahnya banyak, itu terbuka setiap tahun di Bangladesh, Pak. Di Bangladesh itu pertemuan umat Islam sedunia. Kadang-kadang hadir sampai 11 juta orang, Pak. Dan itu dibagi 2. 5 juta pertama itu adalah orang luar negeri semuanya. Dan kalau kita salat Jumat, Pak, itu 4 kilo ke kiri, kanan, dan 3 kilo ke belakang. Tidak kelihatan itu. Dengan satu imam. Semua laki-laki. Semua bicara tentang kehebatan Allah. Dan setelah pertemuan itu tersebar ke seluruh dunia untuk menyampaikan ini agama. Hadirin yang mulia, inilah yang kita mau. Karena dengan menyampaikan ini agama, kita menyelamatkan, Pak. Jangan dikira, kalau biasanya, Pak, kalau sore-sore di sini kami datang ke rumahnya orang untuk mengajak mereka salat berjamaah. Kadang-kadang ada yang senang, kadang-kadang ada yang tidak. Tapi kita tidak pernah mundur, Pak. Saya kasih contoh begini. Apakah kalau ada orang tidak senang kita berhenti? Tidak, Pak. Saya kasih contoh begini. Kalau ada orang mengantuk, mau tidur sekali. Kemudian dia bilang, jangan ada yang bangunkan saya mau tidur. Apapun yang terjadi, pulang di rumahnya. Nah, tulis di rumahnya, jangan bangunkan saya apapun yang terjadi. Karena mau sekali tidur. Tidak lama kemudian, Pak, 20 menit terjadi kebakaran. Bapak membangunkan, jamah kok, nada tulis itu. Saya yakin, Pak, tidak sampai hati kita. Sekalipun ada tulis di situ, ambil linggis. Kita tarik tangannya, dia tinju, Bapak tidak mundur. Kita tarik kakinya, dia tendang kepala kita, Bapak mundur tidak. Tarik rambutnya, lihat kok ada api. Ketika dia lihat api, apa dia bilang? Terima kasih saudaraku, kau telah menyelamatkan jiwa. Beginilah, Pak, kita kerja ini. Tiap hari kita datangi orang. Hari ini dia marah-marah, besok datangi lagi. Bulan depan datangi lagi. Suatu saat dia sadar lantaran kita. Dalam sakaratul mautnya, Pak, orang itu tidak akan meninggal sebelum dia tempatnya di mana dia.
Dalam sakaratul maut itu diperlihatkan surga atau tempat kita atau neraka tempat kita. Makanya kalau kita lihat seperti itu Pak, ada orang tersenyum-senyum, berarti orang lihat surga itu. Ada orang sakaratul maut kaget, kayaknya ada yang buru, bahaya itu. Jadi yang mulia, di dalam sakaratul maut itu diperlihatkan itu. Dan kalau sudah diperlihatkan seperti itu Pak, di sakaratul maut, baru dia sadar, Allahu Akbar. Terima kasih saudaraku yang janggo-janggo. Ada yang datang menyadarkan saya, sehingga saya bisa masuk ke dalam surga. Alhamdulillah Pak. Inilah jangan pernah berhenti Pak. Jangan pernah berhenti untuk mengajak kepada kebaikan. Sebagai contoh terakhir, dan ini tadi malam sudah disampaikan Muhammad Mam. Kalau Bapak lihat, ada anjing yang buta, ada babi yang buta, sama-sama jalan. Di depannya ada lubang besar. Dan di dalam lubang itu ada api yang membara. Ada api yang membara. Kemudian kalau anjing ini berjalan, maka dia akan masuk ke dalam lubang itu dan dia akan haus. Dan Bapak berdiri di situ. Pertanyaan saya, Bapak biarkan itu anjing, babi, pasti kita belokkan itu. Karena rasa kemanusiaan kita. Kita belokkan agar dia tidak jatuh terbakar. Mari kita berpikir. Sedangkan anjing, babi, binatang yang hina, bahkan haram dimakan, kita mau selamatkan. Masa anak kita tidak salat Pak? Tetangga kita tidak salat. Mereka sudah berbondong-bondong ke dalam api neraka. Kita tidak berbuat apa-apa. Bagaimana kita bertanggung jawab? Nah, hadirin yang mulia, inilah sehingga kita Pak ini tidak pernah berhenti untuk mengajak orang kepada kebaikan. Nah, hadirin yang mulia, apa yang saya sampaikan, terima kasih kepada Ibu dan Bapak dengan segala fasilitas. Kalau itu benar, itu pasti datangnya dari Allah. Karena Allah lah sumber kebenaran. Toh kalau ada salah dan keliru dari saya, itu adalah kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Yang jelas kalau Ibu dan Bapak mau baik, gampang saja. Perbaiki hubungan dengan Allah. Dan harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita baik kepada Allah Pak dan baik kepada sesama manusia, itulah surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.